teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Tiga belas Rahasia Kelam Sekar. Nathan menggedor pintu sahabatnya, Aga, berulang kali. Dia baru saja pulang dari kantornya dengan menggunakan motor sport kesayangannya saat masih kuliah. Aga, cepat buka pintunya! Teriaknya lagi. Aga! Aga keluar dan membuka pintu. Dia hanya mengenakan handuk yang dililitkan di pinggangnya. Baru saja selesai mandi. Bahkan, masih ada sisa busa di rambutnya karena belum sempurna membersihkannya. Lo bisa santai. Enggak. Mata gue perih nenegrem karena kena sampo. Keluhnya sambil kembali masuk ke dalam kamar mandi. Gue ada kabar bagus. Bagus banget. Ucap Nathan antusias, mengikuti Aga menuju kamarnya. Aga masih belum merespons, fokus untuk membersihkan wajahnya terlebih dahulu dan menghilangkan sisa-sisa sampo di kepalanya. Fix, Tuhan masih berpihak ke gue. Seperti yang gue bilang kalau dia adalah jodoh gue. Jika udah jodoh, mau dia bersembunyi di lubang ayam pun, bakal tetap gue temuin. Siapa lagi yang lo bicarain? Anya Aga, baru saja keluar dari kamar mandi dengan pakaiannya sudah lengkap. Dia, Yuna, bikin mood gue jelek lo. Gak? Terus siapa? Sekar. Nathan mulai duduk, membuka galeri fotonya. Ketika dia berada di kantor tadi, dia sempat mengambil foto daftar perusahaan yang menjadi pemasok bahan dari perusahaannya. Dia menunjukkan fotonya kepada Aga. Ini, Starlet Beauty. Pemiliknya bernama Sekar Manikamala. Respons Aga sangat terkejut. Dia memiliki brand skincare sendiri? Gue juga heran. Sahut Nathan. Kayaknya ini salah nama, nggak mungkin ini dia. Sekarang, coba dipikir pakai logika. Sekar itu anak, maaf sebelumnya, anak orang yang nggak punya. Lo kan juga pasti tahu kalau dulu dia dan neneknya aja tinggal di kontrakan kecil. Tapi, di Indonesia yang memiliki nama Sekar Manikamala hanya ada satu orang. Udah gue cek. Ini beneran dia, Sekar mantan gue. Ucap Nathan. Berarti fix mantan lo udah nikah dengan cowok kaya, makanya dia bisa punya brand skincare sendiri. Pasti tuh brand disokong oleh suaminya. Pundak Nathan tiba-tiba terasa lemas. Apakah itu benar? Apakah Sekar benar-benar telah menikah lagi? Tidak, Nathan yakin itu tidak mungkin. Sekar hanya mencintainya. Kenangan itu masih jelas terpatri dalam pikirannya. Bagaimana Sekar pernah mengucapkan sesuatu. Pokoknya, selama Mas ada di luar negeri, kamu jangan kepincut cowok lain. Gak akan, Mas. Sekar cintanya sama Mas. Sekar akan setia nunggu Mas. Sampai kapanpun. Selamanya. Janji? Tanya Nathan. Saat itu mereka berada dalam dekapan satu sama lain di dalam tenda saat sedang berkemah di Malang. Setelah Nathan menyelesaikan sidang skripsinya, dia mengajak kekasihnya, orang yang telah memberinya semangat selama proses pengerjaan skripsi, untuk pergi jalan-jalan. Malang menjadi pilihan mereka. Sekar janji, Mas. Sampai kapanpun? Wajah Nathan mendongak. Sekar merasa malu, pipinya memerah. Kekasihnya ini begitu manja. Sampai kapanpun? Jawabnya. Terima kasih, sayang. Kalau Mas, gimana? Pasti di sana banyak bule cantik. Nathan menggelengkan kepala. Hanya Sekar yang cantik di mata Mas. Sekar menjadi salah tingkah. Mendengar pria lain menyebutnya cantik, Sekar merasa marah. Tetapi jika yang mengatakannya adalah Janeson Wijaya, hatinya berbunga-bunga. Nanti kalau mereka godain Mas, Sekar takut Mas akan kepincut. Apalagi pakaian mereka pasti seksi.
Naisen menaikkan tubuhnya menjadi sejajar dengan Sekar. Dia pandangi wajah lugu itu. Sumpah, Sekar ini kesayangannya sekali imut, lucu. Sembari mengusap-usap lembut rambut Sekar, Naisen meyakinkan. Sekalipun Mas digoda, tetap kamu yang ada di hati Mas. Tiba-tiba Sekar hampir meneteskan air mata. Sekar takut. Naisen menggeleng, mengusap pipi kekasihnya yang tiba-tiba basah. Kumohon jangan menangis. Kedua tangan Sekar erat terkepal di samping tubuh Naisen, menahan ketakutan yang telah lama ingin ia ungkapkan. Pikiran Sekar teringat pada suatu kejadian di mana Naisen pernah naik motor bersama seorang wanita saat pulang dari kampus larut malam. Sekar memergokinya, tetapi Naisen menjelaskan bahwa mereka hanya teman. Naisen mengatakan bahwa ia pulang terlalu malam karena ada rapat BAM. Sekar akui, ia cemburuan. Ini bukan Sekar, ya? Senyumnya yang manis itu kemana? Kenapa aku tidak lihat? Tanya Naisen berusaha menghibur. Dan Sekar melakukan itu, tersenyum tipis di depan Naisen untuk menuruti kemauannya, meskipun suasana hatinya berantakan. Buru-buru Naisen menangkup pipi Sekar. Mas nggak akan tergoda dengan siapapun di sana. Mas hanya fokus untuk kuliah biar Mas bisa cepat pulang dan ngelamar kamu. Jangan bersedih lagi, ya, sayang? Jawab Sekar. Gak mungkin, dia nggak mungkin nikah dengan cowok lain. Dia pernah janji akan nunggu gue sampai kapanpun. Ya, lo pikir dah, Nat. Cewek gila mana yang akan nungguin cowoknya nikahin dia padahal cowoknya jelas-jelas udah ninggal nikah dia? Dia nggak mungkin nikah dengan orang lain. Kenapa lo seyakin itu? Karena gue udah ngambil kesuciannya. Hanya gue yang boleh tanggung jawab. Gue. Biug. Tiba-tiba, pukulan keras mendarat di pipi Naisen hingga tubuhnya terjatuh keras ke lantai. Aga yang melakukannya. Biug. Brengsek, lo. Anu nenegrem banget. Umpat Aga sambil terus menendang tubuh Naisen. Biug. Pukulan keras kembali mengenai Naisen, tepat di pipi kanan, hingga darah mulai mengalir dari mulutnya. Entahlah. Aga tidak pernah segeram ini terhadap tingkah laku temannya. Sakit. Lirih Naisen dengan mata yang terbuka dan tertutup berulang kali, merasakan rasa sakit yang cukup dalam. Namun, dia tidak berniat untuk melawan sedikit pun. Balesan buat lo karena udah brengsek banget. Gue nggak ngira kalau lo sebrengsek ini, bajingan. Biug. Aga baru saja merawat luka memar di tubuh Naisen yang disebabkan oleh pukulannya. Naisen memperhatikan setiap gerakan Aga dengan seksama. Lo masih marah ke gue? Tanya Naisen ragu-ragu. Sakit. Teriak Naisen ketika Aga memencet salah satu memar di pipinya. Kenapa nggak ngelawan? Itu pantes gue dapetin. Ini masih belum seberapa dengan rasa sakit yang pasti dirasain Sekar. Ucap Naisen. Kenapa lo sebrengsek itu? Lo ngerusak Sekar, Nat. Sadar? Nggak. Waktu itu, gue ngelakuinnya nggak sadar. Nggak sadar? Lo bilang, gue kesulitan nahan nafsu, gak? Dia ini tipe gue banget lugu. Polos, gemesin. Ada satu momen di mana gue bener-bener nggak bisa nahan diri. Dan, akhirnya semua itu terjadi. Ucap Naisen sambil meringis perih karena obat merah. Habis lo rusak, terus lo tinggal nikah. Fix, gak akan ada ampunan lagi dari dia. Loh, kok nakut-nakutin gitu sih? Enggak, Sekar pasti mau maafin gue. Gak, dia pasti mau maafin gue karena dia masih cinta mati ke gue. Aga memukul pelan kepala temannya. Sadar, enggak, kalau luka yang udah lo tinggalin untuk Sekar itu menyakitkan banget. Tunggu, habis lo nenegram sama dia hamil atau enggak? Deg. Pertanyaan itu membuat Naisen bungkam. Jawab! Pekiknya. Gue juga nggak tahu.
Gah? Lah, lo ngeluarin di dalam atau di luar? Di dalam dan di luar. Gue nanogram W2 kali malam itu dengan dia. Yang pertama, gue sempat nyabut dan ngeluarin di luar. Tapi yang kedua, gue nggak sempat nyabut. Biug. Biug. Flashback tahun ke 2017. Sebulan setelah kepergian Jameson Wijaya ke London, seorang gadis terkejut seperti disambar petir saat mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan dan menyakitkan. Di dalam kamar mandi yang dingin, tubuhnya merosot ke lantai. Dia merasa takut dan bingung. Petir yang menggelegar di luar seakan mencerminkan keadaan hatinya saat ini. Gadis itu adalah Sekar. Air mata terus mengalir tanpa henti sepanjang malam. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Sekar? Bagaimana dia bisa memberitahukan kabar ini kepadanya ketika akses komunikasi sudah tidak aktif? Sekar membuang 4 alat tes kehamilan yang semuanya menunjukkan hasil positif. Sekar merasa bingung, tubuhnya gemetar. Enduk, kok belum keluar dari kamar mandi? Sang nenek memanggil dari luar. Suara itu semakin membuat Sekar hancur karena dia merasa bersalah karena tidak tahu cara menjaga dirinya sesuai dengan pesan neneknya. Tok, tok, tok. Enduk? Panggil sang nenek sekali lagi. Iya, Nek. Sekar akan keluar. Sekar segera mengambil 4 alat itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Tidak, neneknya tidak boleh mengetahui tentang hal ini. Sekar mencoba berbagai cara untuk menghubungi Jameson. Bahkan, ia pergi ke rumahnya. Namun, begitu ia tiba di ambang pintu, Sekar langsung diusir oleh satpam. Pergi! Pak, saya mohon, saya ingin bertemu dengan keluarga Kak Nason. Pergi! Nyonya rumah ini melarang masuk untuk seorang gadis yang bernama Sekar. Itu kamu, kan? Kenapa? Kenapa saya dilarang masuk? Ya mana gue tahu. Cepat pergi! Pak, saya mohon, izinkan saya masuk. Saya harus bertemu Kak Nason atau keluarganya. Saya mohon. Biug. Tubuh Sekar didorong hingga jatuh ke tanah. Gerbang rumah ditutup. Sekar tidak diizinkan masuk. Ia tidak pernah bisa masuk. Sepanjang malam, ia tinggal di depan rumah mewah itu. Ia menunggu mungkin salah satu keluarga Jameson Wijaya keluar. Namun, hingga pukul 4 pagi, tidak ada satu pun yang keluar. Tiba-tiba, Sekar mendapatkan telepon dari tetangganya yang memberitahu bahwa sang nenek pingsan. Ia terpaksa pulang pada pukul 4 pagi. 1 minggu kemudian. Huek! Setiap pagi, Sekar selalu muntah dengan segala isi perutnya. Kondisi tubuhnya yang lemah menghalangi Sekar untuk hadir secara rutin di kuliah. Bahkan, dalam seminggu terakhir ini, Sekar telah absen dari kuliah selama 4 hari. Santi mas, kumohon aktiflah. Kumohon. Mas, Sekar hamil. Dia butuh mas. Santi mas, apa mas baik-baik saja di sana? Kenapa udah sebulan lebih, mas nggak ada kabar? Santi mas, Sekar takut. Santi mas, Sekar tidak tahu harus bagaimana. Santi mas, Sekar takut. Jangan lupa follow Instagram @JeonMora. 14. Sekar menemui Ibu Nason. Masih flashback. Santi mas, Sekar takut. Tiba-tiba, tanpa sadar, ponsel dilemparkan ke kasur dan Sekar segera berlari menuju kamar mandi, memuntahkan segala isi perutnya. Huek! Setelah membersihkan mulutnya dengan air, tubuh Sekar langsung merosot ke lantai dingin kamar mandi. Ia melingkarkan kedua tangannya di sekitar perutnya, menekannya dengan sekuat tenaga. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mas, kapan kamu akan memberi kabar? Dia menangis sepanjang malam. Tidak makan, bahkan tidak minum. Sekar juga tidak masuk kuliah beberapa hari. Mengurung diri di dalam kamar. Masih tidak menyerah, keesokan harinya, Sekar kembali mencoba untuk mendatangi rumah Nason.
Sekar yakin jika ada sesuatu yang tidak beres. Nason adalah orang yang selalu memenuhi janjinya. Bahkan saat mereka masih pacaran, Nason tidak pernah sekalipun melanggar janji, baik yang kecil maupun besar. Misalnya, jika Nason berjanji akan menjemput pukul 4, maka ia akan datang tepat pada pukul 4, bahkan mungkin lebih cepat. Pria itu selalu menepati perkataannya. Mas Nason bukan orang yang suka ingkar janji. Ada yang aneh. Sekar mengenakan jaketnya dan keluar rumah pada pukul 5 pagi. Tanpa sarapan, bahkan tanpa sempat mencuci muka. Tujuannya jelas, menuju rumah keluarga Wijaya. Di sisi lain, Winda berada di dalam kamar Nason. Selama ini, ia tidak pernah diizinkan oleh putranya untuk masuk ke kamar itu. Namun sekarang, Winda bisa dengan bebas memasuki kamar anaknya. Jameson Wijaya, Winda masih jelas mengingat bagaimana putranya dulu adalah sosok yang patuh dan taat. Namun segalanya berubah. Mungkin Winda bisa memaklumi jika seandainya perubahan dalam diri putranya tidak terlalu signifikan. Tetapi akhir-akhir ini, ia merasa kehilangan sosok Nason secara sepenuhnya. Putranya yang dulu patuh kini berubah menjadi pembangkang. Berkali-kali Winda merasa curiga, apakah mungkin Nason memiliki kekasih di luar sana? Firasat seorang ibu tidak pernah meleset, dan setelah diselidiki, ditemukan bahwa ada seorang gadis yang dekat dengan putranya. Winda tidak marah jika seandainya gadis itu berasal dari keluarga yang baik. Setidaknya, keluarganya memiliki latar belakang yang jelas. Tapi gadis yang sedang dekat dengan Nason sekarang, memiliki ayah yang merupakan mantan narapidana. Melihat dinding kamar putranya dipenuhi dengan foto-foto gadis itu, Winda merasa muak. Tanpa ragu, Winda segera melepas semua foto yang bertuliskan nama Sekar dari dinding itu, tidak menyisakan satu pun. Kemudian, dia membakar semua foto itu dengan api yang berkobar-kobar. Semuanya hancur, benar-benar hancur. Namun, ada satu foto yang tersembunyi di antara tumpukan buku, yang tidak terlihat oleh Winda. Foto gadis itu sedang makan arum manis. Wanita menjijikan. Pasti mendekati putraku hanya karena uangnya. Gumam Winda dengan penuh kepuasan saat melihat kertas-kertas itu menjadi debu. Pasti wanita itu yang menyebabkan putraku lulus terlambat. Seharusnya, Nason lulus tepat pada semester 8. Tapi, putranya malah lulus pada semester 9. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, Nason tidak pernah mendapatkan nilai buruk. Sejak kecil, Nason selalu meraih prestasi, selalu menjadi yang pertama. Karena jika tidak menjadi yang pertama, Winda akan mengancamnya dengan hukuman. Winda mengakui bahwa dia sangat keras dalam mendidik sang jagoan. Dunia ini keras, dan Winda tidak ingin putranya kalah dalam arus kehidupan. Bagi Winda, jika tidak menjadi yang pertama, maka hidupmu dianggap gagal total. Sebenarnya, cita-cita Nason adalah mengambil jurusan seni. Dia sangat menyukai musik. Tetapi, orang tuanya, terutama Winda, memaksa Nason untuk masuk ke bidang pertambangan. Karena dia akan menjadi pewaris utama Optimal Labs. Di tengah kepuasannya saat membakar foto-foto gadis itu, Winda melihat seseorang berdiri di depan gerbang rumahnya melalui jendela kaca. Tangannya langsung mengepal. Masih tidak menyerah? Gumamnya. Harus kuberi pelajaran. Masih berani datang kemari, ya? Tanya Winda ketika membuka gerbang pintu rumahnya. Sekar terkejut, tetapi merasa lega karena setidaknya dia bisa bertemu dengan salah satu anggota keluarga Wijaya. Anda, apakah Anda ibu dari Mas Nason? Jika benar, apa yang kamu ingin katakan? Tanya Winda tegas. Halo, Tante. Senang bertemu dengan Anda. Ucap Sekar dengan hati-hati. Bukankah kamu sudah diusir berkali-kali, tapi masih berani datang ke sini lagi dan lagi? Apa kamu tidak kapok? Winda menegur. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Mas Nason. Saya khawatir dengan keadaannya karena selama sebulan ini,
saya tidak dapat menghubunginya sama sekali. Jelas Sekar. Seharusnya jika kamu mencoba sekali dan tetap tidak bisa menghubunginya, kamu seharusnya menyerah. Ucap Winda dengan nada tegas. Sekar menundukkan kepala. Dari respons yang diberikan Winda, Sekar bisa menyimpulkan bahwa ibu dari kekasihnya ini tidak menyukainya. Maafkan saya, tetapi apakah Mas Nason baik-baik saja? Saya sangat khawatir tentangnya. Ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepada putra Anda. Ucap Sekar dengan ketakutan sambil meremat ujung pakaiannya. Hal penting apa? Tanya Winda dengan mata yang tajam. Tante, saya sedang hamil. Ucap Sekar dengan gemetar sambil meremas ujung bajunya. Deg. Seperti tersambar petir di pagi hari. Kabar yang mengejutkan itu membuat tubuh Winda merasa lemas. Hampir saja ia terjatuh jika tidak ditopang oleh satpam di belakangnya. Sekar ingin membantu, namun dengan kasar, Winda menepis tangannya. Jangan sentuh! Saya merasa jijik melihatmu! Bentak Winda. Maaf, Tante. Balas Sekar dengan suara gemetar. Sampai sejauh mana kamu memanfaatkan anak saya? Saya ingin tahu berapa banyak uang yang sudah Nason keluarkan untukmu sampai kamu berani mengatakan bahwa kamu hamil. Apakah uang yang Nason berikan padamu masih belum cukup? Apakah kamu masih belum puas untuk memeras anak saya? Deg. Sekar menggenggam tangannya dengan kuat. Memeras? Padahal, Sekar selama ini selalu menolak pemberian uang dari Nason. Ia tidak pernah menerima hadiah dalam bentuk uang. Sekar gemetar. Ia merasa kehilangan tenaga untuk menjawab. Saya tidak pernah memeras uang dari anak tante. Ucap Sekar dengan suara tergagap. Cuy! Winda meludah mengenai baju Sekar. Sekar menutup mata, meratapi semua hinaan tersebut. Apa kamu pikir saya akan percaya pada ucapan seorang wanita murahan seperti kamu? Kamu mengaku hamil agar segera dinikahi oleh anak saya. Saya sudah hafal ucapan template wanita murahan seperti kamu ini. Lebih baik, sekarang kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi. Tante, tunggu sebentar. Saya mohon, bolehkah saya menghubungi Mas Nason sekali saja? Sekar mencoba memegang tangan Winda yang hendak masuk ke dalam rumah. Marah, Winda menarik tangannya dengan kasar, membuat tubuh Sekar terhuyung ke belakang. Berani-beraninya tangan menjijikanmu menyentuh tangan saya. Pergilah sementara saya berbicara dengan baik. Jangan pernah datang ke sini lagi, dan jangan pernah mengganggu Nason lagi. Bentak Winda dengan marah. Setelah Sekar pergi, Winda berdiri di ambang jendela rumahnya. Dengan rasa jijik ia menyaksikan bagaimana perempuan itu berjalan meninggalkan halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, Winda mengeluarkan ponsel dari saku, tampaknya akan menghubungi seseorang. Cepat selidiki apakah benar bahwa wanita bernama Sekar sedang hamil? Jika ya, maka lenyapkan janin itu. Apa? Lenyapkan? Tapi bagaimana caranya? Terserah bagaimana caranya. Aku tidak ingin tahu. Yang jelas, janin itu harus hilang. Jika janin itu masih ada, itu hanya akan menjadi masalah bagi putraku di masa depan. Baik. 2 hari kemudian, sang nenek baru saja membuat bubur hangat untuk cucunya. Meskipun Sekar tidak pernah bercerita, sebagai seorang orang tua, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi pada cucunya. Tok, tok, tok. Sekar, nak, ini nenek membuat bubur ketan hitam kesukaanmu. Mumpung masih hangat, ayo makan, nak. Sekar, boleh nenek masuk? Sekar keluar dari kamarnya. Ya, gadis itu tersenyum, tetapi dari matanya terlihat jelas bahwa cucunya baru saja menangis. Sekar, ini bubur ketan kesukaan kamu. Sekar berusaha tersenyum. Terima kasih, Nek. Sekar memutuskan untuk makan bubur itu di ruang tengah, untuk menunjukkan kepada neneknya bahwa ia benar-benar menyantapnya,
tidak ingin mengecewakan neneknya. Sekar, nenek tidak akan memaksa kamu untuk bercerita. Tapi nenek tahu jika saat ini kamu tidak dalam keadaan yang baik. Apapun yang terjadi, nenek berharap semoga kamu selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Apapun masalahnya semoga segera ada jalan keluar. Nak, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Lanjut sang nenek. Sekar mengangguk. Nek, maafin Sekar. Sekar bukanlah cucu yang baik untuk nenek. Hash, bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Kamu adalah cucu kesayangan nenek, cucu terbaik yang pernah nenek miliki. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi, itu tidak baik, nak. Kita harus selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Setiap anak memang pernah melakukan kesalahan terhadap orang tuanya. Kesalahan tersebut umumnya dapat diampuni. Mencuri uang receh, merusak lipatan baju, atau bahkan yang paling parah, memecahkan Tupperware. Namun di sini, Sekar telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Keperawanan telah ia korbankan. Tidak ada kata maaf yang pantas untuk diucapkan kepada sang nenek. Ia hanya bisa diam, terus diam hingga akhir. Baik, Nek. Ucapnya singkat, itulah satu-satunya respons yang mampu ia berikan sebagai tanggapan atas petuah sang nenek. Apapun masalahmu, kamu masih memiliki nenek. Jangan pernah merasa sendiri. Apa kamu membutuhkan uang, nak? Menurut sang nenek, masalah yang paling sering dihadapi oleh anak seumur Sekar adalah masalah keuangan. Itulah yang ia duga. Nenek punya tabungan. Kamu bisa menggunakannya untuk keperluan kamu. Sekar menggeleng. Sekar masih memiliki uang, Nek. Uang beasiswa Sekar masih cukup untuk kebutuhan kuliah. Nenek tidak perlu khawatir, ya? Lalu, mengapa kamu terlihat murung, nak? Namun kalimat itu tak pernah terucap dari bibir sang nenek. Ia menahannya dengan kuat. Ia tahu bahwa Sekar adalah tipe orang yang tidak akan menceritakan sesuatu jika tidak diizinkan untuk diketahui oleh siapapun. Baiklah. Tetapi jika kamu membutuhkan uang, katakan langsung kepada nenek. Sekar mengangguk. Pasti, Nek. Kalau begitu, Sekar pamit pergi ke kampus, Nek. Jangan lupa follow Instagram @JohnMora. 15. Kehilangan. Masih flashback. Harapan setiap perempuan adalah mendapatkan pasangan yang baik, yang tulus mencintainya. Selain itu, perempuan juga mengharapkan agar orang tua pasangan mereka bisa mencintai mereka dengan tulus. Termasuk Sekar. Dulu, Sekar pernah memiliki harapan tinggi untuk diterima oleh keluarga Wijaya. Bahkan, ia berjanji untuk bangun setiap pukul 4 pagi dan menyiapkan sarapan untuk keluarga tersebut suatu saat nanti jika ia menjadi menantu di keluarga tersebut. Tidak hanya itu, Sekar juga siap melakukan apapun agar bisa menjadi menantu yang baik. Suatu hari, Sekar belajar memasak menu baru setiap harinya, dengan Nathan sebagai juri. Mas Nathan, kira-kira mama kamu suka, enggak, dengan brownies buatanku ini? Tanya Sekar kala itu, bersemangat sekali setelah menyelesaikan satu menu brownies dengan berbekal tutorial yang ada di YouTube. Nathan mencicipinya, kemudian tersenyum setelahnya. Pasti suka. Enak banget brownies buatan kamu, sayang. Nathan mengambil lagi dan lagi brownies itu. Ih, Mas Nathan jangan bercanda. Mas serius, sayang. Ini enak banget. Buatan mama aja kalah. Sekar tersenyum malu-malu, apakah kali ini misinya berhasil untuk menjadi menantu idaman? Kalau gitu, Sekar akan bungkusin satu brownies utuh untuk mama Mas Nathan, ya. Nathan tidak langsung menjawab, terlihat bingung. Mas Nathan kok diem? Iya, boleh, sayang. Jawab Nathan kemudian. Gadis lugu itu mulai membungkus satu brownies, berharap agar calon mertuanya menyukainya. Tidak hanya fokus pada makanan, bahkan Sekar juga mempelajari bagaimana cara berjalan, duduk di meja makan, dan sebagainya agar bisa menjadi menantu yang baik.
Sekar mempelajari sebaik mungkin bagaimana latar belakang keluarga Wijaya. Merupakan salah satu keluarga konglomerat di kota itu. Biasanya, untuk menjadi menantu keluarga konglomerat, orang tersebut harus pandai bersikap layaknya putri Solo. Mulai dari cara berbicara, mengambil makanan, berjalan, hingga memandang. Segalanya telah Sekar pelajari. Namun sekarang, harapan itu hanya tinggal sebagai harapan belaka. Terhempas oleh angin dan tidak pernah bisa diwujudkan. Ucapan Winda, ibu dari pria yang sangat dicintainya, terus terngiang di kepala Sekar. Murahan, murahan, murahan. Saat Sekar memikirkan kembali, tidak ada salahnya ucapan perempuan parubaya itu. Dia memang murahan. Jika tidak murahan, Sekar tidak akan bersedia untuk melakukan hubungan intim sebelum menikah. Meskipun hatinya hancur berantakan, Sekar terus mengayuh sepedanya menuju kampus. Dia tidak akan menyerah dalam mengejar pendidikannya. Bagi Sekar, setidaknya pendidikannya masih bisa terselamatkan meskipun tubuhnya hancur berantakan. Matahari mulai naik tinggi, menyebabkan keringat bercucuran di dahi manusia karena panasnya. Termasuk Sekar. Dia berada di tengah jalan, menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Tat, tat, tat. Klakson berbunyi serentak saat lampu berubah hijau. Ini adalah kebiasaan orang Indonesia yang tidak sabar saat berada di lampu merah. Sekar melanjutkan perjalanan dengan mengayuh sepedanya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Brak! Tubuh Sekar terlempar jauh saat ada sebuah motor melawan arah yang menabraknya. Sayangnya, pengendara motor tanpa plat nomor itu melarikan diri tanpa bertanggung jawab. Orang-orang di sekitar berhamburan menuju tempat kejadian. Mereka panik dan berteriak, menciptakan kekacauan. Oh Tuhan, kasihan anak itu. Lihat, ada darah mengalir dari kakinya. Ya Allah! Pengendara itu tidak tahu sopan santun, mengapa dia kabur begitu saja? Pak, tolong bawa dia ke rumah sakit segera. Kasihan anak itu, Pak. Kehadiran janin itu memang tidak pernah diharapkan oleh Sekar. Bahkan, ia membencinya dan menganggapnya sebagai malapetaka. Namun, ucapan dokter yang baru saja disampaikan membuat Sekar semakin hancur. Kak keguguran? Dokter mendekat dan menepuk lembut pundak Sekar, memberikan penguatan. Kami tidak dapat menyelamatkannya. Benturan itu terlalu kuat, Nona. Sekar menggeleng dan bertanya-tanya. Apa? Aku sedang bermimpi? Dokter tidak menjawab, memilih untuk memeluk Sekar dengan erat. Meskipun belum begitu kenal, dokter itu bisa merasakan rasa sakit Sekar karena kehilangan yang dialaminya. Aku tidak bisa menjaganya. Gumam Sekar, masih dalam pelukan dokter, gemetar. Nona, ini bukan kesalahanmu. Semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Ucap dokter dengan upaya menenangkan. Jari-jari Sekar menggenggam erat seragam putih dokter yang memeluknya. Teriakan kesedihan tidak bisa ditahan lagi, memenuhi ruangan dengan suara yang memilukan. Benar. Takdir memang milik Tuhan. Tetapi, kenapa takdirnya harus seperti ini? Sekar masih tergolong remaja dan baru saja memasuki semester kedua. Usianya masih terlalu muda untuk menghadapi semua masalah yang datang bertubi-tubi. Rasa bersalah mendominasi pikiran Sekar. Ia merasa bersalah kepada Nathan karena tidak mampu menjaga sesuatu yang seharusnya dijaga dengan baik. Sekar memukul tubuhnya sendiri, menyalahkan diri sendiri, menghukum sendiri. Dasar ibu tidak berguna. Kau telah menyelapkan anakmu sendiri, Sekar. Ia merutuk berulang kali. Nona, tolong hentikan, jangan menyakiti dirimu sendiri. Pinta dokter dengan lembut. Aku telah membunuhnya. Jawab Sekar dengan penuh penyesalan. Bukan, Nona. Ini adalah takdir yang telah ditentukan. Akhirnya, dokter terpaksa menyuntikkan obat tidur agar Sekar bisa berhenti memukul tubuhnya sendiri. Beberapa hari kemudian,
Sekar akhirnya memiliki keberanian untuk memegang ponsel. Satu-satunya tujuannya adalah memohon maaf kepada orang yang sangat dicintainya. Santi Mas, Sekar jahat, ya, Mas. Santi Mas, Sekar tidak mampu menjaganya. Santi Mas, Sekar ibu yang buruk. Harusnya saat itu Sekar nggak pergi pakai sepeda. Harusnya Sekar pakai taksi. Santi Mas, maafin Sekar. Tidak. Sepertinya Sekar tidak pantas dimaafkan. Sekar salah. Sekar sangat salah. Santi Mas, Sekar udah bunuh anak kita. Sekar jahat ya, Mas. Sekar jahat. Sekar ibu yang buruk. Santi Mas, Mas, Sekar butuh Mas. Santi Mas, Sekar takut. Sekar tidak hanya mengalami keadaan ini selama 1 atau 2 hari. Pada saat itu, ia menjadi pasien depresi yang aktif. Ia banyak mengurung diri di dalam kamar. Bahkan, dalam 2 bulan penuh, Sekar hanya berada di dalam kamar. Sekar tidak bisa tidur tanpa bantuan obat tidur yang diresepkan oleh dokter. Nenek Sekar sangat ingin tahu apa yang menyebabkan cucunya menjadi seperti ini. Namun, sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah mengetahuinya. Sekar pandai menyembunyikan segalanya. Karena kondisinya, nenek mengizinkan Sekar untuk mengambil cuti selama 1 semester di kampus untuk fokus pada penyembuhannya. Seperti prolog tanpa epilog, kisah Sekar pernah dimulai dengan sangat indah namun tidak pernah selesai. Ia terus berharap, terus meminta maaf, terus menunggu sampai dia kembali pulang. Apakah Tuhan akan menjawab harapannya kelak? Dan jawabannya adalah tidak. Sosok itu tidak pernah kembali. Mas, kamu begitu manis. Kita pernah memerankan dialog cinta bersama. Namun kini, episode terbaik itu hanya tinggal kenangan. Aku tidak akan melupakanmu, pemeran utamanya tetap kamu. Hanya saja kali ini doaku berubah. Jika dulu, doa yang terangkai menuju kamu adalah rangkuman diksi kebahagiaan. Tetapi mulai detik ini, aku hanya berdoa untuk karmamu. Mas, Tuhan tidak pernah tidur, kan? Flashback off. Biug. Biug. Aga kembali melancarkan pukulannya. Luka yang baru saja ia rawat di wajah Nathan, kini muncul lagi yang baru. Sakit. Rintih Nathan. Ini hukuman buat orang kayak lo. Anggap aja gue Sekar yang lagi balas dendam ke lo. Setelah mendengar itu, Nathan merentangkan tangannya. Kalau gitu, silakan pukul lagi. Kali ini lebih kencang. Hancurin badan gue kalau bisa ngebales rasa sakit yang Sekar alamin. Gue mohon. Pukul badan gue lagi, ga? Berdebah. Aga tidak melanjutkan pukulannya. Dia menarik tangan Nathan untuk duduk kembali. Kenapa berhenti? Gue mohon, pukul lagi. Sekar yang lebih berhak buat pukul lo. Seandainya lo mau mati dengan cara dibunuh, maka hanya Sekar yang berhak jadi pembunuhnya. Menurut lo, dia mau ngelakuin itu buat gue? Tanya Nathan. Maksud lo? Seandainya dengan mati, bisa jadi penebus semua dosa-dosa gue rela dibunuh oleh Sekar. Ga, gue siap dibunuh oleh dia. Anjir! Apa Anda? Alay! Gue serius. Yang ada, kalau lo mati dengan cara dibunuh, bukan dosa-dosa lo yang hilang, malah lo bakal masuk neraka yang paling bawah. Mau gitu? Ucap Aga sambil kembali merawat luka-luka di wajah Nathan. Kalau dengan masuk neraka, Sekar mau maafin gue rela. Anjiga! Lebih baik stop bicara. Ucapan lo udah nggak bisa dinalar. Nathan terdiam, patuh. Seharusnya, luka akan terasa sakit saat disiram oleh obat merah. Tetapi kali ini, Nathan seolah mati rasa. Matanya fokus pada ponsel, berusaha mencari informasi selengkap mungkin tentang Starlet Beauty. Selain menjadi pemilik produk skincare, dia juga jadi pembicara acara motivasi. Ga, keren banget mantan gue. Revisi, maksud gue calon ibu barunya Lucky. Plak. Kepala Nathan kembali dipukul. Sadar, Nathan. Jangan gila dulu.
gue mau ke sana. Aga membulatkan mata. Ke sana kemana maksudnya? Ke Starlet Beauty. Aga menggeleng. Enggak, gue nggak ngizinin. Why? Harusnya lo bantuin gue. Ga, kisah kita belum selesai. Apanya yang belum selesai? Jelas-jelas kisah kalian udah selesai tepat setelah kabar pernikahan lo sampai ke telinga dia. Ada hal yang harus gue lurusin. Mending lo ngelurusin taitit lo biar nggak suka nenek gue sembarangan. Taitit gue udah lurus, Ga. Fuka! Mending sekarang lo diem, biar gue fokus ngasih obat merahnya. Ancaman Aga terasa seperti suara angin yang hanya lewat begitu saja tanpa memberikan pengaruh yang signifikan. Masuk ke telinga kanan dan keluar lewat telinga kiri. Bagaimana tidak, saat ini, setelah meninggalkan rumah Aga, Naisen justru mengarahkan mobilnya ke alamat sebuah perusahaan di Surabaya. Hal ini berarti Naisen akan menghabiskan waktu perjalanan sekitar 10-12 jam dari Jakarta menuju Surabaya.